Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saudara sekalian, di depan Auditorium Universitas Negeri Pattimura Ambon sedang diadakan pameran kreativitas mahasiswa tahun 2022 Dengan tema kreativitas atas inovasi mahasiswa menuju Unpati yang unggul. Bersama saya Brian Latumahina. Saya Devi Alfiani, Beta bisa, Ale bisa, katong semua bisa. Oke teman-teman, jadi pada pameran ini bertujuan untuk sebagai mewadahi dan juga media promosi kreativitas para mahasiswa dan mahasiswi yang ada di ruang lingkup Universitas Negeri Pattimura Ambon. Nah, benar teman-teman, dan pameran ini berlangsung dari tanggal 13 Desember sampai 15 Desember 2022 di depan Auditorium Universitas Pattimura. Oke, bener banget tuh. Dan pada pagi ini sekitar jam 10 pagi kita telah ada dalam acara pembukaan yang dihadiri oleh Rektor Universitas Pattimura Ambon dan juga sederetan pejabat tinggi di ruang lingkup Universitas Negeri Pattimura Ambon. Nah, acara pembukaan kita pada hari ini diawali dengan penampilan dari Wadita Mangkera Pattimura Mersing Band, kemudian dilanjutkan dengan lantunan suara merdu dari Kakak Grace Was dari mahasiswa dari Fakultas Teknik dengan lagu Liston, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dari Bapak Rektor Universitas Pattimura, kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam penampilan. Ada dari Pattimura Choir, kemudian ada dari silat dan juga karate dari UKM Universitas Pattimura Ambon, kemudian ditutup dengan penampilan Mersing Band Wadita Mangkera Pattimura. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mau datang berkunjung ke pameran ini dari jam 10 sampai jam 3 pagi dibuka untuk umum nih teman-teman. Dan lokasinya bertepat di Auditorium Universitas Pattimura Ambon. Oke, stay tune ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, balik lagi bersama saya Brian Latumahina. Nah, di sini teman-teman sudah ada bersama saya dari UKM apa tuh Kak? UKM Sorinji Kempo. Oh, UKM Solindi Kempo. Nah, boleh saya tahu namanya siapa? Namanya Hasan Basri Kuairu Maratu. Hasan Basri Kuairu Maratu. Biasa dipanggil siapa? Basri. Oh, Kak Basri. Di sini sudah bersama saya Kak Basri dan kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai UKM mereka. Nah, boleh diceritakan sedikit tentang UKM dari Kakak sendiri bagaimana? Ceritanya bagaimana? Kalau UKM Perkemi, kalau namanya Kempo untuk se-Indonesia itu namanya itu Perkemi. Perkemi itu kepanjangan dari Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia. Nah, dia masuk sampai ke tingkat klub yang ada di kampus ini, namanya itu dojo, tempat latihan. Nah, kemudian di sini juga kita bentuk unit kegiatan mahasiswa yang ya kita lihat sama-sama beroperasi dengan teman-teman UKM yang lain. Nah, ditambah dengan ini apa ya, dari FISIP, teman-teman dari FISIP, media dari FISIP. Ya, untuk pengalaman saya di Perkemi Unpati, kami sudah berdiri lama sejak tahun 2008. Nah, proses kami itu sudah cukup lama. Termasuk UKM bela diri yang paling tertua di Universitas Pattimura adalah UKM Kempo. Karena kami sudah duluan. Nah, baru-baru ini ditambah dengan teman-teman dari karate, dari silat dan lain-lain. Tapi kalau untuk jajaran bela diri kami yang paling tua. Nah, oke teman-teman. Jadi UKM Kempo itu adalah UKM yang paling tua di Universitas Pattimura Ambon. Nah, pertanyaan selanjutnya itu UKM Kempo ini terbentuk dari kapan dan awal terbentuknya bagaimana tuh Kak? Ya, dari tahun 2008 itu pertama itu dibentuk klub latihan, hanya sebatas klub tapi belum dibentuk UKM, belum, masih dalam klub saja. Nah, kemudian prosesnya ke sana ada perekrutan
mahasiswa juga ikut bagian di dalam. Nah di situ baru ada ide-ide untuk memasukkan Sorinji Kempo ini dalam UKM unit kegiatan mahasiswa. Nah waktu itu di zaman Pak Tete Lepta, nah, beliau waktu itu respon juga positif. Respon beliau juga sangat positif. Akhirnya ya kita perjuangkan untuk bentuk senior kita waktu itu. Senior waktu itu perjuangkan untuk bentuk UKM Perkemi. Dan alhamdulillah dia bertahan sampai hari ini. Nah, jadi awal mula sekalinya itu dari tahun 2008 ya Kak. Nah oke, pertanyaan selanjutnya itu proses rekrutmen dari anggota untuk masuk UKM Kempo ini dan syarat-syaratnya itu seperti apa aja Kak? Syarat yang paling utama itu adalah keinginan terlebih dahulu. Jika tidak ada keinginan, ya mungkin tidak akan ada. Tapi keinginan ini kita bisa masukkan dalam keinginan bagaimana supaya melindungi diri, keinginan bagaimana supaya menjadi sehat. Nah itu ada dulu. Nah kalau itu tidak ada, ya bisa dikatakan tidak bisa lah. Jadi adanya keinginan, tekad, kita bisa. Kalau untuk persyaratannya itu saya rasa tidak ada persyaratan khusus. Mau dia tua, mau dia anak kecil, mau dia dewasa, semuanya itu bebas. Tidak ada persyaratan untuk. Jadi tidak ada persyaratan untuk Ya. kayak harus mahasiswa Universitas Patimura gitu. Tidak, karena saat ini kita mendidik ada juga dari SMA. Karena SMA itu akan lanjut sampai ke tingkat universitas. Nah, trik kita itu supaya apa? Tidak susah-susah untuk mendidik dari mahasiswa begitu. Sudah ada dasarnya dari SMA. Nah, kita didik. Kalau ada keinginan untuk masuk di Universitas Patimura, ya kita bantu untuk masuk dan lulus di Universitas Patimura dan berkembang juga bersama dengan UKM di situ. Nah, di situ kita didik bagaimana supaya menjadi atlet yang profesional. Nah, di situ. Dan atlet-atlet yang ada di Unpati untuk Kempo, untuk terkhususnya cabur Kempo di Unpati, alhamdulillah sudah banyak berbicara dan banyak memberikan bukti. Oke, mungkin. Oke. Ya, jadi teman-teman untuk proses rekrutmen dan syarat untuk masuk UKM Kempo itu tidak ada batasan umur teman-teman. Jadi siapa saja boleh bergabung asal ada niat dan ada tekad untuk masuk UKM Kempo ini. Nah, terus Kak, pertanyaan selanjutnya itu kendala-kendala apa saja yang dialami selama proses latihan di UKM Kempo ini Kak? Boleh dijelaskan? Kalau untuk kendala, ini kita kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, soal pribadi masing-masing ini ada yang ya soal malas dalam mengembangkan teknik. Nah, tapi kalau kendala dalam latihan sebenarnya tidak ada. Semuanya berjalan lurus. Tapi kalau untuk kendala pribadi, ya tadi sudah saya sebutkan. Untuk kendala pribadi itu mungkin faktor malas dan lain sebagainya. Tapi untuk dengan perkuliahan tidak ada. Karena UKM hadir di sini sebagai rumah nomor 2 di kampus. Jadi utamakan kuliah, baru kita masuk di organisasi intra di kampus. Karena tujuan utama adalah kuliah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Nah, yang masalah itu kembali kepada pribadi masing-masing. Dia malas atau rajin tergantung dari dia. Kendala pribadi saja. Kalau untuk kendala secara umum organisasi itu tidak ada. Mungkin kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, jadi gitu teman-teman, kendala yang tadi sudah jelaskan oleh kakak tersebut. Jadi kendala yang paling khusus adalah kendala dari diri masing-masing. Kalau untuk kendala yang lain, organisasi atau lain-lain itu tadi dijelaskan bahwa tidak ada. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, prestasi apa saja yang sudah didapatkan dari UKM Kempo ini? Untuk prestasi, kita setiap tahun ada event Indonesia Timur ya, Indonesia Timur, kejuaraan Sorinji Kempo se-Indonesia Timur. Nah itu di Makassar, pelaksanaannya itu adalah Universitas Hasanuddin. Nah itu sebagai tuan rumah. Nah setiap tahun kita ikut di sana itu tidak pernah absen daripada medali, tidak pernah absen. Setiap kali kita ikut tetap bawa pulang hasil.
Alhamdulillah kemarin baru tahun 2017 lagi. 2022 kemarin bulan Juli kemarin itu kami bawa pulang medali emas juga. Nah, ditambah lagi kemarin agenda ajang Popmal itu rata-rata anak-anak UKM yang kembali ke daerah masing-masing itu berhasil meraih medali emas terbanyak. Emas dan perak perunggu itu bahkan semuanya dapat medali. Terus kalau untuk event mahasiswa se-Indonesia yaitu dalam agenda Pomnas. Nah, Kempo baru ikut 2 kali. Kemarin itu 2017 itu pertama kali Kempo dia masuk dalam Pomnas. Nah, alhamdulillah pertama kali kita ikut itu sudah sumbang 2 medali. Emas sama perunggu waktu itu. Nah, kita ulang hal yang sama di tahun 2019. Waktu itu di Jakarta. Di Jakarta itu kita berhasil meraih 2 medali juga. Yaitu medali perak sama medali perunggu. Nah, untuk sekarang kita lagi mempersiapkan. Kemarin Pomnas 2022 di Padang itu Kempo tidak ikut di dalam event. Nah, kemungkinan mungkin di tahun 2023 Pomnas Jateng. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa membawakan hasil yang maksimal kepada kepada alma mater tercinta. Oke, jadi itu teman-teman prestasi yang banyak sekali yang sudah didapatkan oleh UKM Kempo ini. Jadi kalau teman-teman minat untuk bergabung dengan UKM Kempo ini, teman-teman boleh datang pada pameran festival di pameran kreativitas mahasiswa di depan auditorium Universitas Pattimura Ambon. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saya yaitu kesan dan pesan nih Kak untuk acara pameran kreativitas mahasiswa ini seperti apa? Ya, sangat menarik hari ini ya, sangat menarik karena banyak teman-teman UKM dari fakultas yang saat ini kita terkendalanya itu adalah bagaimana kita mengekspo kreativitas daripada masing-masing UKM maupun dari teman-teman yang ada di fakultas. Ya, bagaimana kalau misalkan dengan cara-cara secara terbuka ini, nah kita sama-sama kita saling melihat bagaimana UKM-UKM yang lain itu hadir dan duduk bersama. Nah, kalau kita jalan satu-satu ya kita rasa selama ini sunyi begitu. Kempo jalan sendiri, dari teman-teman Menwa jalan sendiri, KSR jalan sendiri. Tapi bagaimana kalau kita ada dalam satu momentum seperti ini, ya sama-sama kita gerakan bahwa ini loh, kita hidup dalam kampus ini. Bagaimana mahasiswa jangan hanya soal kuliah, lalu soal ruangan yang menerima materi, habis itu ke kantin, lalu pulang ke kos. Tidak, tapi bagaimana kita mengikuti organ-organ intra yang ada dalam kampus, mengembangkan kita punya minat dan bakat, soft skill kita di bidang apa. Nah, itu juga kita perhatikan. Karena ya jangan hanya soal kuliah, soal itu saja. Tapi perlu juga kita kembangkan minat dan bakat kita di bidang apa begitu. Misalkan olahraga ya, iyo saya ke olahraga, atau bidang media, pers, ya kita kembangkan begitu. Jangan hanya ya terima materi dalam ruangan saja lalu kita pulang. Ya itu anggap saja kita sekolah ya. Kita sekolah tapi bukan mahasiswa gitu. Tapi mahasiswa kita harus beda dengan pelajar. Ya mungkin itu. Halo Sobat Pattimura sekalian, saat ini saya sudah berada bersama 2 orang kakak-kakak yang kece dari pihak Mersing Band Wadita Mangkera Pattimura. Oke, dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Vano. Kak Vano dan kakak? Alivia. Oke, kakak Vano dan kakak Olivia dari program studi mana? Kalau kita hukum. Kakak dari hukum. Kalau kakak Olive? Administrasi, divisi. Oke, jadi kakak Vano dan kakak Olivia dari program studi hukum dan administrasi. Nah, kalau boleh tahu kakak di Mersing Band Mangkera Pattimura sebagai apa ya kak? Kalau saya sih pegang tenor. Kalau saya nih, cuma sekarang lagi pegang belira ini. Oh, jadi kakak bisa tenor, bisa belira. Oke, jadi bisa dua-duanya. Keren banget. Kalau kakak Olive sendiri?
Kalau beta di senar. Jadi kakak spesialis senar. Oke. Nah kak, kalau boleh tahu nih, Mersing Band Wadita Mangkera Patimura sendiri udah ada sejak tahun berapa sih kak? Boleh kakak Olive atau kakak Fano yang jawab? Kakak Olive. Kakak Olive. Oke. Sudah ada dari 2019. Ini kata angkatan pertama. Kalau dia angkatan kedua. Oh jadi dari 2019 berarti kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. Oke. Nah selama 3 tahun dari Mersing Band Wadita Mangkera Patimura kurang lebih udah ada prestasi apa aja sih kak? Untuk saat ini katong belum ada ikut lomba, tapi katong isi acara-acara di kampus kayak misalnya festival-festival kayak begini, atau kalau ada tamu-tamu besar datang, katong sambut pakai marching band. Oke, jadi Mersing Band Wadita Mangkera Patimura sendiri dia sudah sering ya kak, udah sering ada dalam kayak menyambut tamu dalam proses kayak seperti sekarang pameran. Oke, jadi luar biasa sekali ya kak dari Mersing Band Wadita Mangkera Patimura. Nah kak, kalau boleh tahu untuk bisa tampil di acara pameran ini butuh latihan berapa lama sih kak? Boleh dari kakak Fano? Kalau dari kita sih, Kotong sudah persiapan dari lama karena dari awal November. Karena kalau informasikan tuh nanti di Desember ada acara pameran. Setiap Kotong latihan setiap hari Sabtu dan Minggu, itu latihan terus menerus. Dan pada 3 hari lalu Kotong latihan geladi berturut-turut dari Sabtu, Minggu, dan Senin. Tetap persiapan untuk hari ini. Dan kebetulan juga kita ini pertama kali untuk tampil di acara pertama kali ini. Justru itu kita sangat bangga dan juga senang boleh tampil bersama Mersing Band Wadita Mangkera Patimura yang boleh hari tampil di acara pameran yang luar biasa ini. Wah, Sobat Patimura, keren banget ya. Jadi Kakak Fano sangat excited sekali untuk tampil di acara pameran kreativitas mahasiswa Patimura Ambon. Nah, luar biasa sekali ya Kakak. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Kak kendala? Karena kan posisi Kakak berdua kan sama-sama mahasiswa nih ya, masih aktif. Waktu latihan sama waktu kuliah tuh ada yang bentrok nggak? Atau dalam proses latihan ada kendala yang berarti nggak sih Kak? Boleh dari Kakak Novi? Kalau beta sih pribadi sih yang ada ya, karena katong latihan kan Sabtu Minggu. Jadi saya nggak ada jadwal kuliah. Tapi kalau memang ada jadwal kuliah pun beta lebih prioritaskan ke marching band sih. Jadi marching band memang prioritas ya Kak. Nah gini Kak, yang masih buat Devi penasaran itu awal tahun berdirinya kan tahun 2019. Nah kira-kira itu apa sih Kak yang mendasari sampai UKM Marching Band bisa ada di Universitas Patimura Ambon? Mungkin Kakak bisa kasih teman-teman Sobat Patimura gambaran gitu? Karena kebetulan di Universitas Patimura kan belum ada UKM marching band itu. Jadi untuk kebutuhan kayak untuk menyambut tamu, begitu-begitu kalau ada festival-festival ikut turut merayakan. Jadi Katong sebagai UKM ini UKM yang berfungsi untuk kayak merayakan kegiatan-kegiatan acara begitu. Oke, jadi Mersing Band Wadita Mangkera Patimura sendiri dia berspesialis dalam ikut turut merayakan acara-acara yang ada dalam ruang lingkup Universitas Patimura sendiri. Oke, luar biasa sekali ya dari proses Mangkera. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak sih Kak harapan atau pesan dan kesan Kakak bisa tampil di acara pameran yang luar biasa ini? Boleh dari Kakak berdua? Sungguh luar biasa boleh tampil di acara pameran di hari ini. Karena apa? Perjuangan untuk tampil di hari ini sing segampang itu. Katong latihan dengan luar biasa, dengan capek, keluarkan tenaga. Katong harus buang-buang uang ke kampus, sungguh luar biasa. Dan hari ini betapa excited beta dan juga teman-teman mas-teman yang lain untuk tampil saat ini. Sungguh luar biasa, walaupun walaupun memang belum sempurna, tapi kita percaya kalau kita bangga dengan apa yang sedang tampilkan. Nah oke, untuk Sobat Patimura sekalian mungkin ada yang penasaran atau bahkan ada yang ingin gabung sama Mersing Band Wadita Mangkera Patimura. Nah untuk kakak-kakak, gimana sih Kak proses rekrutmen anggota dari Mersing Band Universitas Patimura Ambon? Sama kalau adik-adik mau kepoin Mersing Band Wadita Mangkera Patimura itu di mana sih Kak? Ada nggak sih Kak sosial medianya? Katong aktif di IG di Katong aktif di wmb.
Oh, mb.wmp. Oke, ulangi. Katong aktif di Instagram di mb.wmp. Kalau untuk proses rekrutmen sendiri, katong biasa rekrutmen adik-adik itu pas sama-sama dengan penerimaan mahasiswa baru. Jadi setiap tahun ajaran baru katong rekrut adik-adik. Oke, nah buat Sobat Patimura sekalian yang ingin gabung bersama Marching Band Wadita Mangkera Patimura bisa langsung kepoin Instagram mereka ya. Nah untuk kakak-kakak boleh nggak sih adik-adik Sobat Patimura sekalian mau lihat kakak-kakak untuk main alat-alat Marching Band ini, boleh Kak? Oke, adik-adik kita lihat ya gimana kakak-kakak main Marching Band Universitas Patimura. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Patimura sekalian. Itulah sepenggal penampilan dari Marching Band Wadita Mangkera Patimura. Tapi mohon maaf ya, host penasaran gimana sih? Boleh nggak sih cobain main alatnya, mau senat atau ini boleh nggak? Oke, Sobat Patimura, host mau coba ya? Oke, ini deh. Oke, gimana sih Kak caranya? Hai. Ini dia Kak. Ini dia tek. Bukan belakang tek. Salah. Oke. Udah, oke. Nah, ternyata lumayan susah juga ya untuk main Marching Band Wadita Mangkera Patimura. Nah, untuk teman-teman sekalian kalau mau gabung jangan lupa kepoin Instagram mereka. Dan saya rasa itu aja ya Kak, proses bincang-bincang kita pada hari ini. Untuk kalian yang kepo sama mereka boleh langsung di Instagram atau langsung berkunjung di pameran kreativitas mahasiswa di depan Auditorium Universitas Patimura Ambon. Oke Sobat Patimura, kita kembali lagi bersama saya Brian Latumaina dan rekan saya Devi Alfiani. Di sini kita telah kedatangan kakak kita dari mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Nah, beliau juga adalah salah satu kru dari film pendek yang berjudul Kamar Sebelah. Bagaimana tuh, Dev? Oke, halo Kak. Nah, jadi Sobat Patimura sekalian, background singkat aja nih dari Kamar Sebelah. Jadi film pendek Kamar Sebelah ini dia menggambarkan tentang sosok Bima yang dimana dia memiliki gangguan psikologis yaitu yang sering kita sebut dengan psikopat. Nah, psikopat itu adalah kegiatan yang cenderung kasar atau dalam hal suka membunuh. Nah, jadi Bima ini dia memiliki sikap itu yang terpendam dalam diri. Namun, karena dia adalah korban bullying, nah jadi sifat terpendam psikopat itu akhirnya muncul ke permukaan dan dia bisa membunuh salah satu rekan dari bullying tersebut. Nah, jadi film ini juga membuat kita atau memberikan remember kepada kita sendiri bahwa aksi bullying itu sangat berbahaya. Nah, gimana pendapat dari Kak Setia sendiri sebagai salah satu kru film dari Kamar Sebelah? Ya oke, hai semuanya ya, thank you banget udah ngundang Beta ya di sini sebagai salah satu tim sukses dari film Kamar Sebelah. Beta sendiri di sini berperan sebagai, kalau dalam filmnya Beta jadi figuran doang, tapi Beta orang belakang layar, orang belakang BTS ya, tapi bukan BTS Army. Oke, jadi Beta orang belakang layar, yaitu Beta sebagai sutradara, Beta juga turun sebagai produser dan juga sebagai penulis. Jadi karena keterbatasan orang ya, kan kita dibentuk beberapa kelompok sehingga kami beberapa orang itu merangkap 2-3 tugas sekaligus. Dan ya seperti tadi adik katakan bahwa Kamar Sebelah ini dia background ceritanya sendiri itu tentang pembulian yang kita buat dia agak dramatisir, yang pemeran utamanya itu kita buat jadi psikopat. Jadi dia tuh sebenarnya udah udah gangguan psikis gitu, tapi nggak ada yang tahu gitu. Jadi dia dibully, terus akhirnya hal itu memacu untuk dia melakukan tindakan-tindakan kasar. Contohnya seperti salah satunya di film dia akhirnya membunuh. Jadi ini kita buat dramatisir ya, namanya film ya. Jadi harus ada klimaksnya kita buat
temannya dibunuh gitu. Tapi sebenarnya dalam kehidupan nyata tindakan bully ini juga banyak banget ya. Nah dari film ini kita pengen menunjukkan bahwa jangan menganggap enteng bullying, karena mungkin kita pikir bullying nih cuman dengan kita ngomong doang atau ejek-ejek bercanda doang itu orang mungkin nggak tersinggung, tapi kita nggak tahu kan psikisnya dia gimana. Nah dan sebenarnya kebanyakan juga ya kasusnya film ini diangkat dari beberapa literasi yang kita baca juga, yaitu tindakan bully ini dia mengakibatkan orang bisa ngebunuh temennya sendiri, bahkan ya even kayak best friend orang bilang kayak gitu. Tapi karena dia emang gangguan mental, akhirnya dia melakukan tindakan yang di luar dia punya, ibaratnya di luar kita punya logika gitu, kok bisa gitu ya. Jadi harus menghindari tindakan bullying apapun itu, meskipun bercanda kan kita nggak pernah tahu hati orang kayak gimana kayak gitu. Jadi pesannya dan background dari film itu tuh sih kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, jadi gitu ya kurang lebihnya Sobat Patimura, bahwa kita harus senantiasa menjaga ucapan dan tindakan kita karena kita tidak tahu ucapan mana yang bisa melukai hati seseorang. Nah, gitu. Oke, nah terus karena background ceritanya sangat menarik, terus saya ingin tahu nih Kak, dapat inspirasi dari mana sih selain yang Kakak ceritakan kayak baca-baca artikel, ngambil dari kasus, atau ada proses brainstorming tertentu Kakak sama kru sehingga bisa menciptakan film kompleks Kamar Sebelah? Oke, siap. Jadi kalau untuk ide atau kenapa kita ambil ini, karena sebenarnya kita menganalisa dan kita melihat dari orang-orang yang kebanyakan itu ternyata mereka sangat tertarik dengan genre film yang bikin kaget atau thriller. Ya, betul banget. Kita baca dari literatur dan beberapa artikel yang mengatakan bahwa ada penelitian yang mengatakan orang itu ada salah satu hormon, itu saya lupa pokoknya, hormon yang dia meningkat ketika orang nonton film yang mengagetkan atau bikin dia kayak takut gitu. Nah, sehingga kenapa banyak orang yang sangat tertarik dengan genre film horor atau thriller. Itu pertama dulu tuh, kenapa sampai kita pengen bikin genrenya horor dan horor thriller kayak gitu ya, lebih ke thriller. Lalu yang kedua ya, karena kita pengen mengkampanyekan si pesan untuk stop bullying. Apapun yang terjadi, kondisi apapun ya, temennya mau model apapun, udah jangan bully. Kita afirmasi yang positif aja dari kata-kata kita, muji dia dan lain sebagainya. Karena kan apa yang keluar dari mulut kita kan itu sebenarnya sesimpel apapun itu berpengaruh akan orang ya. Kayak contohnya aku bilang, Beta bilang buat dia gini, Adi hari ini sih paling ganteng deh gitu. Mungkin dia pikir bercanda, tapi kan kita nggak tahu, mungkin hari ini dia bad day, tapi karena dibilang ganteng dia kayaknya kita ganteng deh, akhirnya dia jadi meningkatkan mood gitu ya. Nah, tindakan-tindakan bullying yang sesimpel itu berpengaruh, jadi kenapa nggak kita rubah jadi tindakan-tindakan yang baik, afirmasi, jadi kampanye untuk stop bully juga. Jadi itu background duanya. Dan untuk psikopatnya ya tadi kayak udah kakak jelaskan ya, karena emang kita pengen mendramatisir dan kita pengen bilang bahwa ada loh orang yang karena bully bisa ngebunuh temennya, ngebunuh orang di sekitarnya. Jadi jangan salah, jangan pikir bully ini nanti yang ngebully nggak bisa, mungkin dia merasa lemah, kita lihat dia lemah ya, tapi ya di belakangnya ya, nah, kalau di Bima di belakang ditusuk ya guys ya, jadi hati-hati ya kalau ketemu Bima. Oke. Siapa nih? Ayo. Oke, teman-teman, jadi itu adalah penjelasan dari proses pengambilan background dari cerita Kamar Sebelah ini. Nah, terus Kak, bagaimana kendala-kendala apa saja dari tim produksi yang Kakak alami selama proses syuting berlangsung? Oke ya, nah kendala nih selalu ada ya, ada enaknya, ada nggak enaknya juga. Tapi kurang lebih sih kendalanya karena waktu mungkin ya, waktu dan karena kita yang memproduksi ini adalah mahasiswa, jadi mungkin selain waktu, alat-alat mungkin. Alat-alat yang kurang memadai aja, tapi kita memaksimalkan untuk membuat film yang ya kita bisa bilang dari 100%, 70-80% kita udah memberikan yang terbaik untuk di waktu yang terbatas seperti itu kayak gitu. Karena ya bagaimana ya, namanya mahasiswa ya, saya bilang namanya mahasiswa, kita belajar jadi pasti ada kekurangan. Tapi saya bersyukur banget ya, Beta nih kakak, Setia bersyukur banget karena lewat kemarin Confest ada Communication Festival, akhirnya kesederhanaan itu dia bisa jadi ibaratnya dilihat gitu loh, bisa dihargai gitu. Kita merasa dihargai lewat Confest itu kayak gitu. Jadi kurang-kurangnya kendalanya bisa ketutupan gitu. Kita jadi kayak nggak terlalu merasa sedih gitu kalau ada kendalanya. Jadi puas lah dihargai lewat Confest itu. Kurang lebih kendalanya itu sih.
Coba gimana Dedi? Nah oke, jadi overall kakak dan tim merasa puas atau merasa sudah memberikan yang terbaik di apa film pendek ya untuk waktu yang sesingkat mungkin dalam film pendek Kamar Sebelah. Nah gini, tadi kakak sempat singgung tentang Conves Communication Festival. Nah jadi seperti yang kita tahu karena saya juga anak komunikasi, saya tahu bahwa film Kamar Sebelah dia masuk dalam gala di Conves. Nah itu gimana sih kak? Gimana ada idenya bahwa oh kita bikin film pendek terus kita publikasiin di Communication Festival. Terus itu apakah emang ide dari kakak sama tim atau ada dorongan dari pihak-pihak tertentu? Iya baik, jadi ini pertanyaannya keren banget ya. Ini mau tahu gimana sampai filmnya bisa kepilih gala premier ya. Oke, ini nggak banyak diceritain karena yang orang tahu cuman gala premier ada Meraki yang keren banget juga sama Kamar Sebelah. Tapi nggak tahu kok bisa dua ini dari sekian banyak film. Nah itu kak yang jadi pertanyaan besar. Ya, jadi yang pertama nih ya. Yang pertama karena kita ilmu komunikasi ini keren banget guys. Karena kita diberikan tugas, kita punya satu mata kuliah di mana kita disuruh membuat kayak event, manajemen event. Nah, jadi di manajemen event itu kita dikasih tugas untuk buat satu festival yang di dalamnya kita bisa masukkan juga film-film yang kita buat dari mata kuliah lain. Sehingga hasil yang kita buat dari mata kuliah lain itu akhirnya dia jadi yang tadi bisa diapresiasi. Bukan cuma sekedar tugas dikumpulkan terus dikasih nilai dosen. Tapi orang jadi lihat segimana sih anak ilmu komunikasi itu bekerja atau gimana sih mereka menekuni bidang ilmu mereka sebenarnya. Nah, jadi kalau dibilang ini bukan ide tim, tapi selain ide tim ini juga ide dari dosen gitu. Jadi saya benar-benar mengapresiasi juga untuk dosen-dosen ilmu komunikasi yang keren banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Wah, karena udah memberikan ide dan wadah belajar kepada mahasiswanya sehingga bisa mempublikasikan hasil-hasil mereka. Karena gini, ilmu komunikasi di Unpad ini kan baru ya. Jadi mungkin karena baru ini nggak bisa dipungkir ya, mungkin ada rasa-rasa minder dari beberapa anak ilmu komunikasi yang mereka ini sebenarnya punya potensi tapi nggak tahu nih gimana caranya untuk mempublikasikan atau kasih tahu ke orang kalau nih komunikasi nih gue bisa ini loh. Nah, tapi dengan adanya ide-ide dari dosen dan antusias dari dosen mendukung mahasiswanya sehingga terlaksanalah Communication Festival yang bisa mempublikasikan film-film terbaik ya. Mungkin ini belum terbaik, akan kedepannya lebih baik lagi, tapi setidaknya ini udah jadi tolak ukur bahwa kita bisa nih untuk berkarya sebagai anak ilmu komunikasi Unpati kayak gitu sih. Ayo siapa? Oke. Nah, jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan tentang publikasi sampai kepada film Kamar Sebelah ini terpilih sebagai apa tadi itu kak? Gala primer. Nah, terus pertanyaan selanjutnya apa sih kesan pesan dari Kak Septian tentang pameran kreativitas mahasiswa Universitas Patimura tahun 2022 ini? Oke, sebelum saya jawab yang ini, saya jawab dulu ya. Tadi dipilihnya nih, saya lupa nih. Jadi dipilihnya itu karena kita nge-voting dari sekian banyak film, teman-teman yang lain ya buat film yang bagus-bagus juga. Itu kita voting siapa yang layak untuk masuk ke gala premier. Ada dua kelas, kelas A dan kelas B. Nah, kelas A yang terpilih itu Meraki dan yang kelas B yang terpilih adalah Kamar Sebelah. Teman-teman yang menilai juga semua cukup kompetitif dan mereka juga cukup fair banget karena mereka betul-betul menilainya dari sisi suaranya, visualnya ya, terus jalan ceritanya, premisnya semuanya dinilai. Jadi bukan asal-asalan dipilih aja, tapi betul-betul kesepakatan bersama bahwa ini yang terbaik di antara semua yang bisa ditampilkan sebagai representasi bahwa anak ilmu komunikasi itu jago bikin film. Kayak gitu. Iya, nah dan untuk kesan dan pesan nih atau gimana sih tentang festival, ini namanya festival apa? Pameran kreatif keren banget ya karena ini hari pertama saya. Ini hari keberapa? Hari pertama keren banget karena ini rame banget guys ya. Untuk teman-teman semua yang ada di luar sana yang mungkin ada waktu luang mungkin bisa merapat ke sini biar bisa lihat banyak banget pameran di sini, bukan cuma tentang gimana masing-masing prodi ya atau fakultas di Unpati, tapi apa yang dihasilkan oleh mahasiswanya. Karena tadi pas beta keliling ada yang buat produk ini, ada yang lagi ngebatik atau ngegambar. Lewat Visip ada yang lagi wawancara, gila keren banget. Jadi
yang lain merapat ya, karena beta lagi KKN tapi beta sempetin buat datang. Karena keren banget sih, keren. Kreativitas di sini jadi wadah juga untuk teman-teman dari masing-masing prodi atau fakultas bisa saling menunjukkan bahwa mereka punya kualitas atau punya nilai gitu, selain jadi mahasiswa belajar doang gitu ya di kuliah, tapi mereka bisa nih ada nih outputnya sini, saya bisa ngelakuin ini kayak gitu. Ada lagi? Nah, oke, jadi pesan dan kesan kakak gitu ya kak. Nah, selain pesan dan kesan, saya ingin tahu dong sebagai salah satu mahasiswa komunikasi yang kreatif, ya harus kreatif dong kak, amin. Karena kan semua orang juga tahu bahwa produser film pendek, walaupun itu film pendek itu gak gampang ya kak, apalagi dengan waktu yang sesingkat mungkin dan juga effort yang semaksimal mungkin. Nah, untuk itu saya ingin tahu nih harapan kakak selanjutnya dalam jangka panjang untuk mahasiswa, entah itu mereka ingin meningkatkan kreativitas atau tentang event ini, itu gimana kak? Oke, jadi dari pelajaran yang udah kakak dapatkan dari semester kemarin ya, ngeproduksi film, kemudian juga menghandle event, untuk teman-teman semua adik-adik ya, atau untuk siapapun di luar sana yang punya passion di bidang komunikasi, ayo kalian harus terus mengembangkan ilmu, dan kalau ada kayak kegiatan apapun gitu ya, kayak lomba, sekecil apapun lomba itu, kita jangan nilai dari hadiahnya, tapi gimana kamu bisa berpartisipasi dan kamu bisa belajar buat, karena gini guys, kalau kita keseringan ikut lomba atau ikut kegiatan, itu kita makin tingkat kepercayaan dirinya tuh makin tinggi. Sehingga kalau kita mau memproduksi sesuatu tuh jauh lebih bagus. Itu kalau dari kakak sendiri ya kayak gitu. Tapi kalau kita jarang ikut, nanti kita jadi minder, sehingga kita punya potensinya itu jadi ibaratnya orang nggak ya terpendam, orang nggak bisa lihat. Padahal sebenarnya kamu tuh hebat banget gitu. Tapi kamu bisa, tapi karena dia nggak percaya diri, dia jam terbangnya kurang tinggi, sehingga akhirnya ada banyak wadah yang udah disediakan untuk dia bisa menunjukkan dirinya, tapi dia nggak pede gitu. Jadi pesannya harus banyak-banyak, kita ikut banyak kegiatan apapun itu, libatkan diri selagi dia positif, mau dia sesimpel apapun gitu ya. Lombanya kan kadang-kadang orang gini, lomba ini hadiahnya cuma 500.000, nggak usah deh. Tapi padahal ini kesempatan, kita nggak tahu lewat lomba itu kamu bisa membangun relasi kamu di mana-mana kan. Lewat situ kamu bisa ikut lomba yang nanti 500 juta, ya who knows, bener nggak? Jadi benar-benar harus membuat semua kesempatan, peluang itu jadi peluang emas. Jadi dimanapun ada kesempatan, pastikan kamu ada di situ. Dimanapun ada peluang, pastikan kamu ada di situ. Jadi harus kreatif. Karena kalau menurut kakak Setia, orang yang bakal bisa bertahan hidup adalah orang yang kreatif, orang yang bisa berinovasi. Kalau pinter doang nggak bisa berinovasi, kreatif, saya rasa terbatas. Tapi kalau dia udah pinter, dia mampu berinovasi dengan apa yang ada di sekitar dia akan jadi orang yang sukses. Begitu sih untuk mahasiswa, adik-adik, teman-teman semuanya, siapapun itu kakak-kakak, kalian pasti bisa kayak gitu. Wah, luar biasa banget ya pesan dan kesan serta harapan dari kakak Setia dari mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Patimura Ambon nih Sobat Patimura. Nah, untuk itu salah satu remember ya buat kita hari ini dari Kak Setia, jangan biarkan apapun yang ada di diri kalian atau potensi diri kalian terpendam. Setiap kesempatan apapun itu selalu kalian akan memaksimalkan semaksimal mungkin, karena kita tidak tahu dari kesempatan mana yang bisa menjadi batu loncatan untuk kita semakin sukses. Oke, jadi gitu dulu ya Sobat Patimura. Kakak say no to bullying dong. Oke, jadi Oke, jadi Sobat Patimura jangan lupa say no to bullying. Oke, baik Sobat Patimura, kembali lagi dengan saya Brian Latumaina dan rekan saya Delvi Afiani. Di sini kita telah kedatangan kakak-kakak dari mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Nah, maka dari itu langsung saja kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Saya serahkan kepada Devi. Nah, oke, baik Sobat Patimura, di sini kita sedang bersama dua bintang tamu kita yang mengikuti salah satu program KKN tematik di Universitas Negeri Patimura Ambon yang berlokasi di Raja Ampat, Papua. Wow, luar biasa sekali ya, dari kota Ambon bisa mengikuti KKN sampai ke Raja Ampat, Papua. Nah, gimana prosesnya? Langsung aja kita tanyakan ke kakak yang bersangkutan. Nah, halo Kak Angel, halo Kak Aldi. Halo. Nah, oke, untuk Kak Angel nih, sebenarnya gimana sih Kak perasaan Kakak bisa mendapatkan kesempatan berharga yang tidak semua orang bisa untuk mengikuti KKN tematik di Raja Ampat, Kak?
Oke, makasih. Mungkin kalau untuk perasaannya tuh senang dan juga bangga karena kebetulan kita yang ikut KKN di Raja Ampat ini sekalian ikut program MPKN Kedereka Matching Fund ini dipilih langsung oleh Kaprodi, yaitu 3 orang. Namun 1 orang tuh dia berhalangan hadir, jadi perasaan bangga juga dapat dipilih langsung oleh Kaprodi. Terus senang juga, terus kayak nggak nyangka aja bisa pergi ke Raja Ampat untuk melakukan KKN gitu. Oke. Kalau Kak Ali sendiri gimana, Kak? Kalau saya sendiri ya tentunya sangat senang karena ya di samping kita belajar, kita juga mendapatkan kesempatan untuk liburan. Terus bertemu juga dengan teman-teman dari berbagai disiplin ilmu seperti kehutanan, kemudian ada MIPA, biologi, kimia, terus pertanian juga. Kemudian dengan berkenalan dengan dosen-dosen yang dari berbagai disiplin ilmu, saling bertukar ilmu juga. Jadi tidak hanya belajar ilmu komunikasi, kemudian mempraktekkan ilmu komunikasi di lapangan, tetapi belajar ilmu baru untuk dibawa kembali ke diri kita pribadi. Dan mungkin untuk ke teman-teman sekalian juga kita bisa sharing-sharing begitu. Nah, oke, kalau gitu program apa saja yang Kak Angel dan Kak Aldi ikuti selama KKN di Raja Ampat? Sebenarnya program Kedereka ini sendiri mencangkup 9 program. Tapi untuk utamanya itu ada 3, yaitu peningkatan sumber daya SDM peduli mangrove. Karena perlu diketahui bahwa Kedereka Matching Fund tahun 2022 ini bekerja sama dengan mitra yaitu BRGM. BRGM itu apa? BRGM itu adalah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, kemudian ada 3 poin kegiatan. Yang pertama itu penguatan dan peningkatan SDM peduli mangrove. Yang kedua, pembentukan kawasan pedesaan berbasis ekowisata mangrove. Kemudian yang ketiga, pengembangan ekowisata mangrove. Nah, mungkin nanti rinciannya bisa dijelaskan oleh teman saya Angel. Oke, nah dari 3 program utama tadi ada sub-sub program di dalamnya. Yang pertama, untuk peningkatan dan penguatan SDM peduli mangrove itu ada 3 di sana yang kami lakukan kegiatannya. Yang pertama itu Sekolah Lapang Mangrove sebagai kawasan ekowisata. Di sana kami melakukan pengajaran mengenai materi tentang mangrove di sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama yang ada di desa-desa sana. Yang kedua tentang literasi perlindungan mangrove. Nah, yang selanjutnya tentang inisiasi pembentukan dan penguatan kapasitas kelompok, terus pembentukan media marketing dan sosialisasi. Kemudian untuk kegiatan besar yang keduanya dengan judulnya pembentukan kawasan perdesaan berbasis eduwisata mangrove, ada 2 sub kegiatannya, yaitu pengembangan SDA di kawasan perdesaan, kemudian hilirisasi produk berbasis mangrove. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga ada pengembangan ekowisata mangrove. Sub-sub kegiatannya ada 2. Yang pertama merancang wisata alam, camping ground, dan juga wisata pendidikan aquaculture. Kemudian yang kedua basis pengetahuan yaitu regulasi dan juga BUMDes bersama di Teluk Maya Libit. Oke, nah dengan program yang sangat banyak dan program yang saya rasa sangat bermanfaat bagi warga desa di sana tentunya. Jadi gimana Kak proses rekrutmen atau persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh kakak-kakak sebagai peserta KKN tematik di Raja Ampat, Kak? Boleh Kak Angel yang jawab? Oke, sebenarnya nih kalau untuk kita bertiga pribadi dari ilmu komunikasi sendiri, kita ditunjuk langsung dan dipercaya langsung oleh Kaprodi mewakili ilmu komunikasi untuk ikut program ini. Jadi Kaprodi bilang bahwa kita bertiga bisa membuka jalan untuk adik-adik nantinya untuk melanjutkan program ini. Karena seperti kita ketahui program ini tuh nggak berhenti di tahun ini aja, namun sampai tahun-tahun berikutnya ya Aldi ya. Nah, jadi Kaprodi bilang mungkin adik-adik setelah kalian ini bisa melanjutkan program ini gitu sebagai wajah komunikasi. Oke, jadi baik untuk Kak Aldi nih, selama KKN di sana kurang lebih 3 bulan ya Kak. Jadi apa aja sih yang Kakak dapetin dari KKN di sana atau bukan dari segi tempat wisatanya ya Kak? Karena kita semua udah tahu kalau wisata Raja Ampat emang luar biasa, tapi lebih ke proses pengabdian masyarakat, apa aja sih yang Kakak Ali bawa ke sana gitu? Oke, kalau terkait kayak yang didapatkan di sana ya kalau saya dapatkan sih mungkin stigma tentang orang Papua. Yang pertama, orang Papua itu orang bilang orangnya keras-keras, tapi ternyata setelah 3 bulan di sana itu sangat berbeda sekali.
pernah pengalaman sebuah cerita di sana saat bersama Mama Pelihara. Jadi Mama Pelihara kami itu adalah ibu kepala desa di Raja Ampat, namanya Desa Kalitoko, Kampung Kalitoko disebutannya. Mama itu setiap masak saat kami makan bersama, dia tidak pernah kayak mempersilahkan anaknya dulu untuk makan, selalu kami yang disuruh makan dulu. Bahkan sampai suatu hari yang dimana kami harus inventarisasi hutan, pulang sekitar jam 2 siang, Mama itu sampai ketiduran tungguin kami makan sama anaknya. Anaknya itu masih sekitar umur 5 tahun dan 3 tahun. Dia sampai bela-belain nungguin kami untuk bisa makan bersama. Itu saking kayak bikin terharu sekali. Kayak itu nggak bisa digambarkan sih kasih sayangnya, luar biasa. Bahkan kayak beliau juga kayak tanya, kakak mau makan apa? Kayak kakak kalau digigit nyamuk tidak, dikasih kelambu. Sampai mereka tidak pakai kelambu, kelambunya dikasih ke kami. Itu yang kayak ya Allah, sampai sebaik itu loh orang Papua sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang melihat dari luar saja, tidak sampai ke sana. Makanya untuk bisa mengenal mungkin ya harus sampai ke sana sih untuk bisa mengetahui lebih dekat gitu masyarakat di Papua. Nah, oke, ini pertanyaan selanjutnya untuk Kak Angel. Nah, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, apa sih program yang menyangkut keilmuan yang kakak dapatkan selama KKN di Raja Ampat? Ini untuk apa namanya multidisiplin ilmu komunikasi yang kita terapkan di sana. Kalau kita di sana itu kan sebagai apa namanya ibaratnya kayak seksi dokumentasi juga. Kemudian kita selalu mengupdate kegiatan-kegiatan yang Kedereka lakukan dan juga kegiatan KKN kita di sosial media yang sudah ada. Kemudian kalau untuk ilmu komunikasi sendiri, yang pertama kita di sana juga merancang poster iklan untuk produk-produk yang mereka produk-produk UMKM di sana, itu salah satunya logistik. Kemudian kita juga merancang poster ikan untuk produk yang dihasilkan dari program ini. Salah satunya kan sirup dari mangrove, karena dari program ini sendiri itu produk yang dihasilkan yang paling terkenal itu sirup dari mangrove dan juga buah dari mangrove. Jadi kami di sana merancang poster-posternya. Kemudian kalau untuk ilmu-ilmu yang lain mungkin hari itu Aldi juga sempat sosialisasi itu mengenai tentang dampak teknologi dan lain-lainnya. Terus juga beberapa kita ketika bertemu dengan anak kecil itu kita kayak memperkenalkan kepada mereka yang namanya kayak sosial media dan lain-lainnya, karena di sana tuh nggak semuanya mereka tuh tahu gitu tuh sosial media dan teknologi. Mungkin kalau untuk sosialisasi itu mungkin Aldi bisa bicara, soalnya dia yang bikin sosialisasi di sana. Kalau kaitannya dengan ilmu komunikasi, mungkin secara langsung mungkin tidak terlalu berkaitan ya. Palingan tadi seperti kayak dokumentasi, kemudian membuat poster itu. Tetapi kami juga di sana kayak disuruh untuk membantu teman-teman lain kayak mempromosikan gitu. Jadi di sana kita membantu masyarakat untuk kayak membuat media marketing terkait produk-produk yang memang dibuat oleh karena program ini sendiri kan hilirisasi namanya. Jadi kayak dari awal langsung kayak buahnya tuh dipetik, kemudian diolah menjadi seperti tadi dikatakan Angel bahwa menghasilkan sebuah produk seperti sirup mangrove, kemudian ada juga sabun mangrove. Nah, setelah itu kan tidak hanya berhenti sampai di situ. Setelah jadi otomatis harus dipasarkan untuk menghasilkan uang gitu. Nah, maka dari situ kami dituntut untuk kayak memberikanlah sedikit tentang pengetahuan soal sosial media, kemudian bagaimana media marketing begitu. Nah, di situ kemarin saya sempat sosialisasi tentang media marketing kepada beberapa pemuda-pemuda yang memang mereka sempat keluar dari Raja Ampat, sehingga mereka sudah mulai menggunakan sosial media seperti Facebook. Karena kalau dari segi orang-orang tua atau penduduk asli di sana masih sangat jauh dari sosial media itu sendiri. Nah, oke, baik. Terus buat teman-temannya pasti mau lolos dalam mengikuti seleksi seleksi apa? MBKM Kedereka Matching Fund. Oh, MBKM dari Kampus Merdeka. Nah, ada nggak sih tips dari Kak Angel sama Kak Aldi supaya teman-teman ini tahu dan bisa menerapkannya untuk sebentar lolos dalam mengikuti seleksi tersebut? Sebenarnya nih kalau untuk program Kedereka ini sendiri kan MBKM pasti tuh melalui proses-proses seleksi MBKM. Namun kalau untuk kita bertiga sendiri emang ditunjuk langsung oleh Kaprodi untuk mengikuti ini. Jadi kalau untuk seleksi kita sendiri itu mungkin kayak
penilaian dari Kaprodi itu bagaimana kita di fakultas aja sih. Lebih kayak apakah kita di fakultas tuh apanya lebih sering aktif dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang ambil program MBKM, mereka tuh untuk seleksinya berarti sesuai dengan itu prosedur untuk ikut MBKM gitu. Nah oke, jadi untuk teman-teman sekalian, mungkin Sobat Patimura yang ingin seperti Kak Aldi dan Kak Angel mengikuti program KKN tematik dengan program MBKM ya Kak, di Raja Ampat atau mungkin di lokasi lainnya pada tahun berikutnya, boleh banget untuk lebih lagi meningkatkan kreativitas diri, lebih aktif dalam proses kegiatan lomba-lomba yang ada diselenggarakan di fakultas. Jangan lihat sekecil apapun lomba itu, lihatlah apa impact yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan tersebut. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Kak Angel bahwa kakak dari bidang ilmu komunikasi, kakak bertugas untuk kayak seperti memperkenalkan sosial media, membagikan brosur, menyelenggarakan event. Bikin majalah juga dari sana. Itu juga kan merupakan bentuk dari implementasi apa yang dipelajari di kampus ya Kak. Jadi memang sesuai dengan bidang keilmuan kita, yaitu ilmu komunikasi. Nah oke, nah segitu dulu mengenai proses KKN tematik kalian di Raja Ampat. Nah setelah itu Devi mau nanya nih ke kakak berdua. Setelah seharian ini di hari pertama kakak ada di kegiatan pameran kita, apa sih kesan kakak tentang kesan dan pesan tentang pameran kita pada hari ini? Boleh Kak Angel dulu? Oke, makasih. Mungkin yang di awal saya udah bilang kesan dan pesan, tapi tadi saya udah mulai berkeliling-keliling ke stand-stand yang ada di pameran kali ini. Menurut saya tuh kayak benar-benar asik, apalagi saya juga mencoba beberapa stand yang ada di sini. Menurut saya nih acaranya tuh lumayan sangat menarik, dan juga tuh kreativitas dari UKM-UKM yang ada di Universitas Patimura itu benar-benar mereka tunjukkan begitu bahwa ini loh identitas kita sebagai UMKM di Universitas Patimura dong, emang mengeluarkan produk-produk terbaik dari mereka. Terus ketika kita sebagai sebagai penonton juga kayak merasa wow, ternyata mereka ada bikin ini nih, kegiatannya ini dan lain-lainnya gitu sih. Bukan Aldi. Kalau dari saya sendiri mungkin kedepannya lebih banyak ditampilkan produk-produk dari mahasiswa itu sendiri. Kan ini kan inovasi mahasiswa. Tapi dari segi acaranya sendiri sudah sangat ramai, terus antusias dari pengunjungnya juga bisa dilihat sama-sama bahwa ini sangat menarik perhatian dari berbagai kalangan. Jadi menurut saya udah sangat baik sih untuk sampai saat ini. Nah, baik teman-teman, itu tadi adalah bincang-bincang singkat kita bersama Kak Aldi dan Kak Angel sebagai salah satu mahasiswa yang mengikuti program MBKM Kampus Merdeka KKN tematik di Raja Ampat. Nah, sekian saja itu perbincangan kita di hari ini. Bagaimana, Dev? Nah oke teman-teman Sobat Patimura sekalian, kita telah ada pada penghujung acara sesi bincang-bincang kita bersama kakak yang memiliki pengalaman luar biasa bisa KKN di Raja Ampat, Papua. Nah terima kasih untuk Kak Angel dan Kak Ali telah membagi pengalaman luar biasa kepada kami semua. Kepada adik-adik Sobat Patimura sekalian, jika ingin mengikuti jejak Kak Ali dan Kak Angel, ingat tingkatkan terus kreativitas Anda dan terus memperbanyak pengalaman dalam kegiatan kampus. Karena sekecil apapun yang kalian lakukan tidak akan sia-sia di masa depan. Oke, sekian dari saya, Devi Alifiani dan Brian Latumahina. Sekian, terima kasih. Nah, baik teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita bersama mahasiswa kreatif dalam lingkup Universitas Patimura. Dan juga tadi kita bincang-bincang juga bersama para perwakilan dari UKM, dari booth marching band, dari booth paduan suara, dan booth pramuka. Oke Sobat Patimura sekalian, saya rasa kita telah berada di penghujung acara pameran kreativitas mahasiswa tahun 2022 kita pada hari ini. Dan ingat teman-teman, kita akan ada lagi pada besok hari dan juga sampai lusa di tanggal 15 dan pada jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi pastikan untuk teman-teman Sobat Patimura sekalian untuk menghadiri pameran kreativitas mahasiswa tahun 2022 yang berlokasi di depan Auditorium Universitas Patimura Ambon. Oke, stay tune ya teman-teman, bye-bye!